Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita mau menikmati berkat Tuhan yang baru lagi. Kita mau masuk di hadirat-Nya, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan
rasakan Tuhan kekudusan-Mu Bapa. Yes, penuhiku, ku rindu selalu diam di, oh haleluya, menikmati kami nikmati anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih, yes Lord, anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Engkau luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau terlalu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, mari urapi kami semua Tuhan. Urapi semua Tuhan Yesus yang ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Mari, berikanlah kami damai sejahtera, sukacita senantiasa Tuhan, untuk memuji dan menyembah, terutama Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu ada Tuhan, urapan-Mu selalu Tuhan, baru di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk tetap dapat Tuhan Yesus bersekutu dan bertahan terus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Tentunya kami berdoa buat jemaat Tuhan, GPD Maranatha Sunter dan Jelambar ada dalam keadaan baik, terpelihara oleh Tuhan. Tahun 2020 kita diingatkan dan dicanangkan oleh Bapak Gembala. Tahun 2020 untuk GPD Maranatha visinya adalah tahun pemulihan. Diambil dari Kisah 3 ayat 21. Sebab Kristus harus tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Untuk itu visi yang Tuhan taruh untuk Bapak Gembala, bagi kita semua jemaat Tuhan yang ada di Sunter maupun Jelambar, adalah tahun pemulihan keluarga dan tahun pemulihan segala sesuatu. Untuk itu kita yakin dan percaya kalau kita masih ada sampai saat hari ini menyaksikan tayangan video. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan saja. Renungan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, saya kasih judul Emmaus, Perjalanan Menuju Pemulihan. Kita percaya dan kita yakinkan betul bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Setiap kita yang mengenal Yesus dengan benar pasti akan mengalami pemulihan dari Tuhan, akan mengalami pertolongan dari Tuhan.
bicara tentang Tuhan yang hidup. Artinya dia terlalu sanggup melakukan apapun yang kita perlukan. Di tengah krisis dan pandemik seperti saat ini, apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya perlukan? Apakah pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan hubungan, atau bahkan pemulihan kesehatan? Yesus terlebih sanggup dan Yesus terlebih mampu untuk memulihkan keadaan kita. Oke, hari ini kita akan belajar. Saya akan ambil ayat pokok dari Lukas 24 ayat ke-13 sampai 35. Ini adalah satu perikop. Kita belajar satu perikop ini ayat demi ayat. Injil Lukas ini diawali dan diakhiri oleh keluarga yang kehilangan Yesus. Sebagai pembukaan saja, dalam Lukas 2 ayat yang ke-41 sampai 52 tidak usah dibaca, tetapi saya hanya menyinggung saja. Di situ tercatat bahwa Yusuf dan Maria yang secara tidak sadar telah kehilangan Yesus. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sudah tidak bersama lagi dengan mereka. Hal yang sangat menyedihkan ketika ada sebuah keluarga yang berkata, Tuhan ada dalam diriku, tetapi ternyata tidak ada lagi hadirat Tuhan. Begitu juga dalam Lukas pasal yang terakhir, yaitu pasal 24 yang akan kita pelajari bersama, yaitu di mana Kleofas dan istrinya, dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35. Berbeda dengan Yusuf dan Maria yang tidak sadar lagi telah kehilangan Yesus, justru Kleofas dan istrinya didatangi oleh Yesus, tetapi mereka berkata Yesus mati. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ke-15, Alkitab mencatat disebutkan bahwa dua murid ini, Kleofas dan istrinya, mereka sedang menuju ke Emmaus. Mereka sedih karena kehilangan Yesus. Hari-hari ini ada banyak keluarga, ada banyak orang percaya yang justru kehilangan Yesus dan butuh dipulihkan. Kita akan belajar 3 poin dari perikop ini. Kita akan baca sama-sama, dimulai dari ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan mendekati mereka, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita akan belajar 3 poin, yaitu adalah 3 tipe orang Kristen yang butuh pemulihan. Yang pertama adalah Kristen kecewa. Kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-16, saya bacakan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Walaupun sudah bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, namun kedua murid ini tidak dapat menyadari dan tidak dapat mengenali Yesus yang bersama dengan mereka. Kekecewaan yang mereka alami telah menjadi selubung yang menghalangi mata mereka. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-3 sampai ke-4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Kita lihat di sini bahwa yang dimaksud oleh ilah zaman ini adalah kekecewaan, ketidakpercayaan, bahkan juga hati yang telah menjadi tawar. Mari sama-sama kita cek hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi tawar. Periksa hati kita.
Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai keadaan hati kita menjadi celah yang membutakan mata rohani kita untuk memandang Yesus. Tandanya kita kembali lagi ke ayat 17 dalam Lukas pasal 24. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Salah satu tanda hati kita tawar adalah muka muram. Ayat 17 katakan itu. Muka muram dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, mengapa engkau susah? Mengapa engkau sedih? Bukankah Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersuka cita senantiasa? Bukan berarti dalam keadaan seperti sekarang ini atau keadaan duka kita bersuka cita. Tetapi justru dalam keadaan sesulit apapun, kita harus menjaga hati kita supaya kita menang. Dan ada sukacita dalam hati kita untuk menghadapinya. Amin. Jadi yang pertama dari 3 tipe orang Kristen yang butuh dipulihkan adalah Kristen kecewa. Kita maju ke dalam poin yang kedua. Kita maju kepada poin yang kedua, yaitu adalah Kristen agamawi. Kristen agamawi adalah Kristen yang tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kristen agamawi adalah Kristen yang tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam Lukas 24, dalam perikop yang sama, di ayat yang ke-21, kita baca, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang kedua adalah Kristen agamawi. Jika kita membaca dengan teliti percakapan di antara murid-murid dalam ayat yang baru saja kita baca, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan, yaitu Yesus yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel, itu tidak terjadi. Sehingga menyebabkan mereka menjadi kecewa. Yesus yang mereka harapkan untuk membebaskan bangsa Israel dan menolong mereka, ternyata adalah sebaliknya. Yesus telah mati. Tidak sedikit dari anak-anak Tuhan, orang percaya yang mengiringi Yesus dengan mengharapkan hal-hal lahiriah. Saya katakan itu tidak salah, tetapi yang diutamakan adalah mengenal Yesus secara pribadi. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentunya hal-hal lahiriah, berkat, mujizat, itu adalah hal-hal tambahan. Begitu juga dengan murid ini dalam ayat ini. Mereka mengharapkan Yesus membebaskan mereka, bangsa Israel. Yang mereka harapkan adalah hal-hal yang kasat mata, yang dapat dilihat, hal-hal lahiriah. Yaitu apa? Membebaskan Israel oleh Yesus secara jasmani. Menjadikan Yesus sebagai pribadi yang memenuhi apa yang mereka inginkan. Tentunya ini juga menjadi perenungan buat kita bahwa banyak dari anak-anak Tuhan saat ini motivasi ikut Tuhan sudah berbeda. Motivasi melayani, mengharapkan hal-hal lahiriah. Dan jangan sampai kita terjebak. Jadi yang kedua adalah orang-orang Kristen yang butuh dipulihkan adalah Kristen agamawi. Orang yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari, saat-saat ini, di saat-saat masa pandemik ini, bukankah kita mempunyai lebih banyak waktu untuk merenung, duduk di kaki Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, hanya engkau dan Tuhanmu, muka dengan muka. Engkau berdoa, engkau menyembah, engkau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, kita maju ke ayat yang ke-25 sampai 27.
yaitu orang Kristen yang butuh dipulihkan adalah orang Kristen yang bodoh atau bebal. Ayat 25 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias telah menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 25 dan 27 yang barusan kita baca. Ayat 25, Yesus menegur dua orang tersebut. "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Lamban itu mempunyai arti kurang tanggap. Lamban itu tidak bisa bergerak cepat. Lamban itu adalah tahu kebenaran firman tetapi tidak melakukannya. Ayat yang ke-25 sampai 26 ini adalah teguran Yesus buat kedua orang ini karena lambannya hati mereka, sehingga tidak mengerti apa yang dikatakan para nabi bahwa Mesias akan menderita. Ini adalah contoh orang yang lamban hati. Yesus telah bangkit, tetapi mereka masih sedih karena kematian tersebut. Saya belajar tentang kata lamban hati dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita agar kita jangan menjadi orang yang lamban. Karena dalam ayat yang ke-11 dikatakan orang yang lamban sukar menerima penjelasan. Kita maju lagi. Apa arti kata lamban? Di ayat yang ke-12 saya bacakan. "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras." Ayat yang ke-12 dalam Ibrani pasal 5. Orang yang lamban mempunyai pengertian yang kedua adalah sulit untuk bertumbuh. Sekian lama ikut Tuhan, sekian lama menjadi orang percaya, sekian lama ke gereja, tetapi rohaninya dangkal. Sehingga tidak sanggup menerima makanan-makanan yang keras. Sehingga jika ada khotbah yang terlalu keras, dia udah gak tahan tuh. Dia langsung tersinggung. Langsung tinggalkan persekutuan atau tinggalkan gereja. Justru sebaliknya, anak-anak Tuhan yang cepat tanggap mungkin akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam proses berjemaat dalam gereja. Tetapi karena dia mengerti firman, dia akan bertahan. Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai nanti Tuhan datang, kita gereja-gereja Tuhan disempurnakan. Tetapi justru dalam keadaan seperti itulah, ketidaksempurnaan seperti itulah, justru seharusnya kita semakin terbeban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam berjemaat lokal. Makna lamban yang ketiga ada dalam Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan Ibrani 6 ayat 11 dan 12. "Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya." 12. "Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah." Ayat yang barusan kita baca. Orang yang lamban adalah orang yang sulit untuk menjadi pengikut-pengikut teladan yang baik. Mereka ini dalam ayat ini dikatakan mereka ini menuju kepada siapa? Dalam Ibrani 11 yaitu pahlawan-pahlawan iman yang tercatat. Sukar untuk menjadi pengikut teladan yang baik. Kita tahu domba akan mengenal suara gembala dan mengikuti langkah gembala. Di tempat
masing-masing kita bergereja atau dalam gereja lokal di GPD Maranatha Sunter dan Kemayoran, ada Bapak Gembala, Bapak Rohani kita sebagai Bapak Gembala yang mengajarkan, yang membimbing, yang mendoakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Setiap firman yang diajarkan itu adalah teladan Kristus yang disampaikan melalui Bapak Gembala buat kita semua, domba-dombanya. Sebab pengikut teladan yang baik itu adalah tanda yang ketiga orang itu tidak lamban. Ya. Kita kembali lagi dalam pokok bahasan kita. Kita maju lagi ke ayat yang ke-28 dalam Lukas 24. Ayat ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 28 yang baru saja kita baca, dikatakan bahwa Yesus ingin memulihkan keluarga ini agar mata mereka tercelik, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi, mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-29, 30, dikatakan Yesus seolah-olah ingin berjalan terus. Artinya bahwa Tuhan ingin ada suatu respon, kepekaan dari kita. Sama seperti Kleofas dalam ayat yang baru saja kita baca. Dia katakan, Tuhan tinggallah dulu semalaman dengan kami. Karena sudah makin larut, sudah makin gelap. Sehingga besok dapat melakukan perjalanan kembali. Yesus ingin melihat kepekaan dan respon kita. Pengakuan kita bahwa kita tidak mampu. Kita butuh pemulihan Tuhan. Sehingga jangan kita menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang cuek dan tidak peduli, masa bodoh. Saya yakin dan percaya akan ada pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Ayat 30, kita maju lagi ke ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yesus waktu masuk dan memecahkan roti, ini adalah suatu kebiasaan Yahudi bahwa ketika ada sebuah kedukaan, ada seseorang yang membawakan roti dan disitulah mereka memecah-mecahkan roti, ya, dan dibagikan kepada orang yang berduka cita, ya. Lalu dikatakan ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lengan jubah Yesus yang tergulung, nampaklah 2 lubang di tangan Yesus. Ketika 2 orang melihat itu, mereka langsung menyadari bahwa itu adalah Yesus. Namun ketika mereka berkata, Yesus, saat itu juga Yesus langsung lenyap. Karena tugas Yesus sudah selesai, yaitu untuk mencelikan mata rohani mereka. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan saat ini masih tetap sama. Tuhan ingin mencelikan mata rohani kita, sehingga kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kita mengalami pemulihan yang Yesus kerjakan. Kita lihat akibat dari pemulihan ini adalah apa. Kita maju ke ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sekarang dikatakan ayat 32, sekarang mereka menjadi mengerti dan sadar dan begitu senang karena ternyata mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Mereka lari kembali ke Yerusalem. Padahal hari itu, malam itu sudah sangat larut. Anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan memiliki semangat untuk bersaksi, memiliki hati yang
bergairah dan berkobar-kobar untuk bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan bangkit untuk kita. Bahkan sebentar lagi kita akan rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Tetapi sebelum itu, dia naik ke sorga. Dia mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita, untuk menguatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk menghibur kita. Dia teramat sanggup untuk memulihkan keadaan kita, sehingga kita dapat bersaksi dan melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus teramat sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Tetapi sebelum dia memulihkan keadaan di sekitar kita, dia terlebih dahulu mau berurusan memulihkan hati kita, memulihkan paradigma kita, memulihkan pengharapan-pengharapan kita untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga 3 tipe orang Kristen yang butuh dipulihkan adalah, yang pertama, Kristen kecewa. Yang kedua adalah Kristen agamawi. Yang ketiga adalah Kristen bebal atau bodoh. Yesus sanggup memulihkan saudara dan saya. Tetapi kita harus mempunyai respon yang benar terhadap firman Tuhan. Sehingga kita mempunyai kepekaan untuk mengundang Yesus memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan hari-hari yang ke depan akan semakin sukar, Alkitab katakan. Tetapi bagi orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan terlebih dahulu memulihkan setiap kita. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita mempunyai hati yang siap, yang rela untuk dipulihkan, sebab Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Saat hari ini juga, saya tahu saat ini di masa pandemik COVID-19 ini kita dibatasi oleh ruang dan jarak. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah dibatasi oleh apapun, saudara. Mari di akhir dari akhir zaman ini, kiranya kita semakin giat bersekutu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, Emmaus mempunyai arti tempat mandi air panas, tempat untuk membasuh, tempat untuk membersihkan diri, sehingga Emmaus tidak salah untuk membersihkan dan membasuh, memulihkan Kleofas dan istrinya karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menjadi doa saya kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita semakin giat untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, lebih dari sebelum-sebelumnya, lebih daripada yang sebelumnya, supaya kita juga mengalami pemulihan, supaya kita juga diubahkan, dan kita dapat memulihkan sesama kita dan menguatkan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup.
Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami, anak-anak Tuhan yang setia dan mengasihi Tuhan. Kami juga rindu firman yang telah dilepaskan, biarlah itu tertanam di tanah hati kami yang terbaik, agar dapat kami menjadi pelaku-pelaku firman oleh anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami dengar, firman itulah yang menguatkan kami di saat-saat masa yang serba tidak menentu seperti saat ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami juga berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet. Kami berdoa, berikan hamba-Mu kesehatan, berikan roh yang takut akan Tuhan, senantiasa Tuhan dalam setiap kebijakan yang diambil, itu dapat membawa kebaikan bagi bangsa ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di gunung, yang ada di desa, bahkan yang ada di kota. Kami semua anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus, Engkau sebagai kepala gereja, Engkau yang menguatkan setiap kami, Engkau yang memulihkan setiap kami. Gereja, kami berdoa untuk aliran gereja Protestan, kami berdoa untuk aliran gereja Katolik, gereja-gereja suku, gereja-gereja karismatik, bahkan gereja Pantekosta, gereja-gereja kami, gereja Pantekosta Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Ketua Umum, kami berdoa untuk jajaran majelis pusat, majelis daerah, bahkan sampai kepada gembala-gembala hamba-hamba Tuhan, penginjil, guru, nabi, rasul. Kami berdoa anugerah Allah menyertai hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk sekolah-sekolah Alkitab, kami berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang banyak menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan dipakai menjadi alatnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami berdoa untuk gereja lokal kami, GPD Maranatha Sunter dan Jelambar. Kami berdoa untuk setiap para pembela sidang. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, diaken dan aktivis. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang tua dalam gereja kami, anak-anak muda dalam gereja kami, anak-anak sekolah minggu juga dalam gereja kami. Tuhan tolong apapun yang mereka lakukan dalam mata pencaharian mereka membuka toko, membuka warung, atau bahkan mereka bekerja dalam perusahaan-perusahaan sebagai direktur maupun karyawan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan membuat berhasil dan beruntung apa yang mereka lakukan, karena mereka senantiasa takut dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Memberkati kami para pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang ada juga Tuhan. Tolong diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Diberkatilah setiap kami yang melayani pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus, penghiburan, kekuatan, dan sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai setiap kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.